Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang solusi lintasan orbit akibat gaya sentral ya. Dimana awalnya kita akan tinjau dulu gaya sentral yang umum, kemudian nanti akan kita bahas lebih spesifik ke gaya sentral akibat gravitasi Newton. Nah, jadi kan ceritanya awalnya kan eh, mengenai lintasan planet dan sebagainya itu kan dari pengamatan astronomi ya. Jadi orang-orang ngamatin lintasan planet seperti apa, kemudian eh, bentuk orbitnya seperti apa dan sebagainya. Lalu Kepler itu kan bikin tiga hukum Kepler itu ya, satu dua tiga. Dan yang pertama dia kan menyebutkan ya bahwa orbit planet itu berbentuk elips dan seterusnya. Nah, kemudian itu kan masih berupa hukum ya. Maksudnya masih berupa pernyataan ya bahwa lintasan planet itu elips. Kemudian Newton itu mengajukan gagasan mengenai hukum gravitasi Newton dan hukum gerak Newton ya. Nah, yang mana pertanyaannya adalah apakah model yang diberikan Newton atau gagasan dari Newton itu bisa menghasilkan orbit elips seperti yang diprediksi atau seperti yang telah diamati oleh orang-orang sebelum itu, sebelum Newton. Nah, Newton itu kan mengajukan hukum Newton ya, hukum Newton 2 itu kita pakai nanti untuk menganalisis gerakan. Kemudian eh, Newton juga mengajukan gagasan tentang gravitasi Newton ya, yang mana besar gaya gravitasi itu nanti sebanding dengan massa kedua benda, kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Nah, nanti akan menghasilkan potensial yang dia negatif alpha per r ya, atau berbanding terbalik dengan pangkat satu dari jarak. Nah, apakah potensial yang seperti itu bisa menghasilkan lintasan elips? Kita akan coba analisis ya secara matematis. Oke. Nah, yang pertama kita buat batasan dahulu ya mengenai apa saja constraint ya atau batasan yang harus dipenuhi dalam kasus yang kita tinjau ini. Yang pertama yaitu kita akan tinjau kasus dengan energi total konstan ya. Nah, yang mana energi total ini kan terdiri dari energi kinetik ya, setengah M. Nah, kita tinjau kasus yang kita sederhanakan menjadi dua dimensi ya. Jadi kita tinjau gerakannya dalam koordinat polar r dot kuadrat ditambah r kuadrat theta dot kuadrat. Nah, lalu nanti ini energi kinetik dijumlah dengan energi potensial. Katakan V fungsi R ya, karena kita bicara tentang gaya sentral di sini ya. Jadi ini energi total, nah ini sama dengan konstan ya. Artinya sepanjang gerakan tidak berubah-ubah. Nah, itu. Kemudian constraint atau batasan yang kedua yaitu momentum sudut juga konstan ya. Nah, konstan. Nah, di sini momentum sudut ya seperti biasa ya. Kita anggap partikel titik ya. Jadi nanti M R kuadrat theta dot. Nah, ini sama dengan konstan. Oke. Jadi ini ya dua batasan yang akan kita pakai. Kemudian, nah dari informasi momentum sudut konstan ini kita akan coba eh, tuliskan seperti ini ya. L sama dengan M R kuadrat d theta per dt. Nah, ini nanti konstan ya. Kemudian di sini idenya yaitu kita memakai substitusi ini ya. Substitusi bahwa kita akan coba pakai U sama dengan 1/R. Di mana
R di sini kita definisikan sebagai R fungsi theta ya. Jadi di sini R-nya hanya fungsi theta. Karena R fungsi theta nanti kita bisa gambarkan lebih mudah ya di grafik polarnya. Oke. Nah, kita akan coba pakai substitusi ini, lalu nanti kita akan selesaikan persamaan geraknya. Nah, ada beberapa cara ya, ada yang menggunakan pendekatan gaya, kita tinjau gaya arah radial ya, itu kan ada R double dot, kemudian R kuadrat, kemudian ada theta dot, dan seterusnya. Itu juga bisa, tapi ini mungkin cara yang menurutku lebih mudah diingat ya, dan lebih sederhana juga secara matematis, yaitu kita tinjau lebih ke energinya. Oke, sebelumnya karena kita pakai eh, U sama dengan 1/R, maka kita bisa lihat ya bahwa dari momentum sudut dari yang ini. Nah, dari momentum sudut yang pertama kita bisa dapatkan theta dot dalam U. Nah, di sini L itu kan sama dengan M R kuadrat, berarti 1/U kuadrat ya, kali theta dot yaitu. Nah, maka di sini mudah saja bahwa theta dot sama dengan L U kuadrat per M. Kemudian yang kita perlu ganti lagi, di situ kan ada R dot ya. Nah, kita perlu cari R dot dalam U. Nah, definisi R dot itu kan dr per dt ya. Nah, kita bisa kalikan dengan eh, d theta per d theta. Ini akan sama dengan dr per d theta dikali d theta per dt ya, theta dot. Nah, theta dot itu sama dengan udah kelihatan kan di atas L U kuadrat per M. Nah, lalu kita butuh eh, dr per d theta ya. Kan kita inginnya di sini dalam U semua ya, nggak ada dalam R-nya. Jadi dr per d theta sama dengan dr per du kali du per d theta. Nah, di sini R itu kan 1/U ya. D karena U itu 1/R kan otomatis R 1/U ya. D 1/U per du dikalikan du per d theta. Nah, ini akan sama dengan turunan dari 1/U itu kan minus 1/U kuadrat ya, kali du per d theta. Nah, sehingga nanti R dot itu akan sama dengan minus 1/U kuadrat kali du per d theta dikalikan L U kuadrat per M ya. Nah, ini akan sama dengan minus L per M dikali du per d theta. Nah, setelah kita dapatkan ini, theta dot dan R dot, sekarang kita kembali ke energi total ya. Energi total. Energi total. Nah, energi total itu kan E sama dengan setengah M kali R dot kuadrat ya. Jadi nanti eh, R dot kuadrat ditambah setengah M R kuadrat theta dot kuadrat. Nah, di sini kan eh, PR ya. Tapi kalau kita tahu PR, kalau kita ganti R-nya jadi 1/U, nah maka kita akan bisa dapat P fungsi U ya. Jadi
untuk menyampaikan aja supaya nggak ada R lagi, maka V-nya itu bisa diganti sebagai V fungsi U. Lalu R dot kuadrat berarti kan L kuadrat per M kuadrat dikalikan DU per D theta, ini kuadrat ya, ditambah dengan setengah M. Nah, R kuadrat itu kan 1/U kuadrat. Kemudian theta dot kuadrat, kita lihat lagi di atas. Nah, itu kan L per M kali U kuadrat. Jadi di sini L kuadrat per M kuadrat dikalikan U pangkat 4 ya. Ditambah V fungsi U. Nah, kita sederhanakan lagi ya. Di sini E sama sebentar. E sama dengan L kuadrat per 2M. Itu kan sama ya. Jadi di sini DU per D theta kuadrat ditambah dengan di situ U kuadrat ya. Ditambah V fungsi U. Samakan aja. Nah, triknya di sini ya, karena konstan, maka DE kan sama dengan 0 ya. Jadi E itu diturunkan terhadap apapun pasti 0. Nah, karena diturunkan terhadap apapun 0, kita coba turunkan masing-masing ruas ini, yang ini terhadap d theta ya. Oke, jadi masing-masing ruas akan kita turunkan terhadap d theta. Maka DE per d theta sama dengan L kuadrat per 2M. Ini akan jadi 2 kali DU per DT dikalikan turunannya ya. Jadi D kuadrat U per D theta kuadrat ditambah 2U kali D DU per D theta ya. Nah, nanti ditambah dengan D Permisi mas, ya. itu bukannya V fungsi 1/U. Ya maksudnya gini, kan misalkan ya, maksudku maksudku itu bukan R sama dengan U ya, tapi katakan kita punya VR itu minus K per R pangkat 5 gitu. Nah, nanti kan kita bisa ubah ini jadi minus K U pangkat 5. Nah, K U pangkat 5 ini yang aku maksud sebagai V-nya bisa dituliskan sebagai fungsi U, langsung gitu saja. Nah, maka di situ aku tulis V fungsi U, bukan V fungsi 1/U. Gimana? Ya mas. Oke, clear ya. Kemudian di situ ada dv U per d theta. Nah, di sini ini sama dengan 0 ya. Kemudian ini L kuadrat per M. Itu 2 bukan Z. Di sini nanti DU per d theta dikalikan dengan D kuadrat U per D theta kuadrat ditambah U. Nah, lalu yang dvu per D theta kita bisa kalikan dengan di sini ya. Ini kita bisa kalikan dengan du per du. Nah, sehingga itu nanti menjadi dvu per du dikalikan dengan du per d theta. Nah, karena
kita punya ruas kiri 0, kemudian ruas kanan ini masing-masing kan ada DU per D theta ya. Jadi kita bisa hilangkan ini dan hilangkan ini. Lalu kita pindah dVu per DU ini ke sebelah kiri, maka kita dapat persamaan umumnya ya. Minus dV fungsi U per DU sama dengan L kuadrat per M. Ini nanti akan jadi D kuadrat U per D theta kuadrat ditambah U. Nah, ini persamaan umum ya. Ingat bahwa ini tuh persamaan umum. Jadi untuk gaya sentral apapun, potensialnya diketahui, nanti R-nya tinggal diganti jadi U, lalu memasukkan ke persamaan ini dan nanti tinggal cari solusi U fungsi tetanya ya. Lalu nanti tinggal dibalik aja R-nya seper U. Nah, itu untuk persamaan umumnya. Kemudian kita akan coba uji ini dengan ini ya. Kita akan coba solusi khusus atau solusi untuk gravitasi Newton ya. Oke, jadi di sini oh ya perlu diingat ya bahwa ini nanti ini persamaan umum ini merupakan persamaan yang diperoleh kalau kita pakai mekanika klasik ya atau mekanika Newton. Nanti ketika di fisika modern akan belajar bagaimana persamaan yang atas ini versi mekanika relativistiknya, relativistik. Jadi ketika kita pakai mekanika yang udah kecepatannya mendekati cahaya, nanti persamaannya agak berbeda ya dengan kalau kita pakai mekanika klasik. Tapi itu tidak perlu dipelajari sekarang ya, kita fokus ke klasiknya dulu. Nah, untuk gravitasi Newton, kan kita punya PR itu sama dengan minus GMM per R ya. Nah, maka kalau kita substitusi eh, R itu seper U, kita bisa tuliskan V fungsi U sebagai minus GMM kali U. Oke. Nah, karena V fungsi U-nya itu, maka sekarang kita gunakan persamaan umum itu ya. Oke, jadi di situ turunkan terhadap U sekali, kemudian kasih minus, maka tinggal GMM saja kan, GM besar M kecil ya. Sama dengan L kuadrat per M ini dikalikan dengan D kuadrat U per D theta kuadrat ditambah U. Nah, nanti akan dapat persamaan yang mudah ya, yaitu GMM kuadrat per L kuadrat sama dengan D kuadrat U per D theta kuadrat ditambah U. Nah, ini kan persamaan mirip persamaan harmonik ya. Persamaan diferensial biasa orde 2, hanya saja ruas kirinya tidak sama dengan 0 ya, atau istilahnya non homogen ya. Nah, maka kita bisa pakai solusi umum dari persamaan diferensial ini yaitu U kan sama dengan bisa pakai asin atau akos theta kan. Kemudian ada fasenya. Nah, kita bisa langsung saja tulis dalam bentuk seperti ini ya. Misalkan akos theta min theta 0. Ini solusi ketika ruas kirinya 0, kemudian karena dia ruas kirinya tidak 0, maka kita tambahkan dengan solusi partikularnya ya, yaitu U sama dengan GMM kuadrat per L kuadrat.
Nah, kita sudah dapat persamaan umum. Sekarang kita perlu cari dua konstanta ya. Yang perlu dicari ya, ini berapa A-nya dan berapa theta 0. Sekarang untuk theta 0, nah theta 0 itu sebenarnya nanti berkaitan dengan ini ya, acuan saja ya. Misalkan kita acuannya seperti ini ya. Bentar. Misalkan kita acuan seperti ini. Nah, lalu misalkan theta 0 itu, misalkan ini lintasannya ya. Nah, sebenarnya hanya kemiringan ini saja ya, kemiringan sumbunya ini aja ya. Maaf agak jelek. Ya, kemiringan ini ya, theta 0. Nah, karena dia hanya kemiringan itu saja, kita bisa atur supaya sumbu kita itu selalu menghasilkan theta 0 sama dengan 0 ya. Misalkan kita miringkan aja, nanti biar dia theta 0-nya sama dengan 0. Nah, ini theta 0 kan sama dengan 0. Nah, maka karena kita bisa pilih sendiri sumbunya, kita bisa pakai argumen ini untuk eh, menyatakan bahwa theta 0 ya sama dengan 0 ya. Jadi itu untuk theta 0. Sekarang untuk A, nah ini yang agak sulit ya. Kita perlu kembali ke energi ya. Kita perlu kembali ke bentuk awal dari energi ketika belum diturunkan. Yang masih ini ya. Masih mana ya? Nah, masih bentuk seperti ini ya. Oke. Nah, nanti di situ kita akan perlukan apa saja ya? Itu kan ada R dot. R dot itu kan nanti akan mengandung suku eh, d kuadrat u per d theta du per d theta ya. Lalu kemudian theta dot juga ada. Nah, maka kita tulis dahulu ya biar tidak bingung. E itu kan sama dengan setengah M R dot kuadrat tambah setengah M R kuadrat theta dot kuadrat minus GMM per R ya. Oke, di sini R dot kita ganti dengan U yang di atas tadi ya. Nah, jadi ini minus R dot itu minus L per M DU per D theta. Lalu nanti theta dot itu LU kuadrat per M. Jadi ini nanti setengah kali M apa tadi? L kuadrat per M kuadrat kali DU per D theta kuadrat dijumlah dengan setengah M eh, seper U kuadrat kalikan dengan L kuadrat per M kuadrat dikalikan dengan U pangkat 4 ya. Enggak. Oke, benar. Lalu yang di situ minus GMM kali U. Oke, di sini akan jadi bentuk seperti ini ya. L kuadrat per 2M dikalikan DU per D theta kuadrat dijumlah dengan U kuadrat ya. Minus GMM kali U. Oke. Nah, dari sini kita kan dapat ya bahwa U itu sorry, U itu A cos theta ditambah eh, apa tadi? GMM kuadrat per L kuadrat. Nah, maka kalau diturunkan sekali
terhadap theta, du per d theta, ini akan sama dengan minus asin theta ya. Maka dari itu kalau kita masukkan ke energinya, E itu sama dengan L kuadrat per 2M. Di situ A kuadrat sin kuadrat theta ditambah dengan U kuadrat ya. Jadi nanti A kuadrat cos kuadrat theta dijumlah dengan 2A cos theta dikali G M kuadrat per L kuadrat. Lalu itu dikuadratkan ya. Jadi nanti G kuadrat M pangkat 4 per L kuadrat. Oh, maaf, L pangkat 4 dikurangi dengan GMM kali U ya. Jadi nanti minus GMM dikalikan A cos theta kemudian dijumlah dengan GMM kuadrat per L kuadrat. Oke, nah di sini kita bisa sederhanakan ya. Yang pertama suku ini dua ini kalau digabung nanti kan jadi A kuadrat saja ya. Lalu perhatikan bahwa yang sebelah sini, yang tengah ini, dia kan akan terkalikan dengan L kuadrat per 2M. Nah, maka dia akan saling menghilangkan dengan suku ini ya. Oke. Kemudian ketika suku ini dikalikan dengan L kuadrat per 2M, nah maka itu akan sama ya dengan suku ini ketika dikalikan dengan yang di dalam sini. Cuma bedanya di sini ada per 2-nya, di sini tidak ada. Sehingga antara dua ini nanti akan menghasilkan ini ya. Dua ini nanti akan menghasilkan G kuadrat M kuadrat M pangkat 3 per L kuadrat dikalikan 2 dikurangi G M kuadrat M pangkat 3 per L kuadrat. Nah, ini akan sama dengan minus ya, minus G M kuadrat M pangkat 3 dibagi 2L kuadrat. Oke. Dari situ kita akan dapatkan A-nya ya. Nah, di sini E sama dengan L kuadrat A kuadrat per 2M. Lalu tinggal itu ya dikurangi G M kuadrat M pangkat 3 per 2L kuadrat. Nah, jadi kita dapat E ditambah GM besar kuadrat M kecil pangkat 3 per 2L kuadrat sama dengan L kuadrat A kuadrat per 2M ya. Atau di sini ya kita langsung aja ya ambil solusi positifnya yaitu akar 2M per L kuadrat dikalikan E plus GM kuadrat M pangkat 3 dibagi 2L kuadrat ya. Jadi ini. Oke. Atau di sini kalau kita ingin sederhanakan juga bisa ya. Kita masukkan aja 2M per L kuadratnya. Jadi nanti 2ME per L kuadrat ditambah dengan G
Benar ya? Kelihatannya, oh ini G kuadrat kurang. Ini juga G kuadrat ya. Sorry. Nah, di sini G kuadrat, ini G kuadrat, ini G kuadrat dikalikan M kuadrat dikalikan M pangkat 4, duanya kecoret, tapi L-nya jadi pangkat 4. Oke. Nah, sehingga kita dapat solusi akhir ya. Solusi akhirnya bahwa U itu sama dengan A yang sama dengan ini ya. A cos theta ditambah dengan tadi tambahannya itu ini ya. Oke, di sini kita coba keluarkan suku ini ya, supaya jadi plus 1. Nah, nanti bisa kelihatan kenapa perlu dibutuhkan. Kita coba keluarkan GM M kuadrat per L kuadrat ini keluar, sehingga nanti jadi 1 ditambah. Nah, yang di akar itu kan suku keduanya, itu kan persis ya sebenarnya. Jadi ketika itu keluar, itu akan jadi 1 ditambah. Nah, kita perlu hitung ini ya. Kita perlu hitung 2ME per L kuadrat. Nah, kalau dibagi dengan GMM kecil kuadrat per L kuadrat. Jadi ini kan sama aja gini ya. Karena dia itu di dalam akar, maka nanti akan terpangkat duakan. Nanti dikalikan dengan L pangkat 4 per G kuadrat M kuadrat M pangkat 4. Oke. Nah, ini hasilnya sama dengan 2E kali L kuadrat per G kuadrat M kuadrat M pangkat 3 ya. Nah, sehingga di sini kita akan dapat 2E L kuadrat per G kuadrat M kuadrat M pangkat 3 dikalikan dengan cos theta ya. Nah, karena kita dapat U, kita bisa balik supaya jadi R ya. Jadi R, di sini R-nya fungsi theta ya berarti ya. Sama dengan eh, yang di atas itu berarti G M M kuadrat, lalu dikalikan ini ya. Copy aja. Kemudian dikalikan dengan L kuadrat. Oke. Nah, di sini kalau sudah belajar tentang bagaimana R fungsi theta untuk elips ya. Nah, maka bentar ya. Ini kan solusinya kita tandai dulu. Ini hasilnya. Ini aku turunkan dulu. Nah, ini kalau di elips ya. Ini analog dengan persamaan R fungsi theta-nya ya. Yaitu R fungsi theta di elips itu kan didefinisikan sebagai ini ya. L kali 1 plus eh, epsilon cos theta. Nah, apa itu L dan apa itu epsilon? Mungkin kalau lupa aku review dikit ya.
Oke, jadi ini elips, ini titik pusatnya ya. Ini titik fokus elips ya. Oke. Nah, ketika kita pakai R fungsi theta, kita eh, acuannya terhadap titik fokus ya. Kenapa? Karena kalau di orbit ya, planet kan mengorbit matahari. Sedangkan ya di tata surya lah, katakan mengorbit matahari. Kemudian eh, planet itu kan lintasan elips dengan matahari sebagai titik fokusnya kan. Nah, maka dari itu karena matahari itu titik fokus ya, maka theta kita ya terhadap titik ini ya, titik fokus ini ya, tetanya di sini. Oke, tetanya itu ini. Nah, sehingga di sini ya. Nah, di sini definisinya kan ini A ya. Ke sini tuh. Ini ke sini tuh A atau panjang sumbu semi mayor ya. Mungkin kalau aku salah koreksi aja. Nah, lalu yang ini yang vertikal di gambar ini itu panjang sumbu semi minor ya. Nah, nanti di sini yang titik fokus ya. Oke. Kemudian untuk eh, sumbu L, nah yang dimaksud L itu ini ya. Jadi ketika kita tarik garis ke sini, ketika theta itu 90 derajat, nah maka dari sini ke sini itu disebut sebagai L ya. Nah, jadi L itu istilahnya kalau nggak salah semi latus rectum. Benar, aku pastikan dulu ya istilahnya. Semi latus rectum. Ya benar, semi latus rectum atau L. Lalu epsilon di situ merupakan eksentrisitas ya. Ya ini sudah tahu mungkin ya. Eksentrisitas. Nah, di mana nanti eksentrisitas itu eh, kalau nggak salah itu sama dengan C per A ya. Mungkin kalau ini salah koreksi aja. Jadi epsilon itu sama dengan C per A. Nah, nanti C itu kan titik fokus ya. Panjang fokus. C itu panjang fokus ya. Dimana nanti kalau kita tahu A dan B-nya, maka C itu sama dengan akar A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Nah, sifat-sifat elips diharapkan sudah paham ya, sudah benar-benar paham ya, supaya nyambung nanti. Oke. Nah, dari sini terbukti ya bahwa ketika kita pakai mekanika Newton, kemudian kita pakai gravitasi Newton, kita menghasilkan R fungsi theta yang dia bisa berbentuk elips ya. Nah, ini sebenarnya umum ya. Nanti kita lihat aja eksentrisitasnya. Ketika dia sama dengan nol, maka nanti jadi lingkaran. Lalu nanti ketika dia antara nol dan satu, dia jadi elips ya. Lalu nanti ketika sama dengan satu jadi parabola, dan ketika lebih dari satu akan jadi hiperbola ya. Hiperbola. Oke. Nah, jadi R fungsi theta ini merupakan ya
umum ya. Pokoknya nanti bentuknya jadi irisan kerucut antara lingkaran, elips, parabola atau hiperbola. Sehingga memang gravitasinya Newton tuh secara matematis bisa menghasilkan lintasan seperti seperti ini ya. Nanti seandainya Newton bilang kalau sebanding dengan R pangkat 3 atau maaf berbanding terbalik dengan R pangkat 3 atau R pangkat 4 atau R pangkat 1, maka nanti bisa coba dibuktikan sendiri ya bahwa hasil R theta-nya nanti tidak jadi elips yang seperti ini ya, elips yang biasa seperti ini ya. Nanti akan beda. Maka kita bisa dapatkan pemahaman bahwa memang model gravitasi Newton itu cocok ya dengan hasil pengamatan. Jadi secara matematis dan secara pengamatan ya emang sudah cocok antara Newton dengan yang pengamatan-pengamatan sebelumnya. Jadi itu untuk solusi umum dari R fungsi tetanya. Lalu kita bisa tinjau ya untuk ini ya, untuk elips ya, untuk lintasan elips, maka kan kita bisa pahami ya bahwa E itu sama dengan ini mungkin bisa diturunkan sendiri ya nanti kalau belum tahu min GMM per 2A ya. Oke. Sehingga kalau E-nya seperti itu kita bisa dapatkan momentum sudutnya ya. Kan di situ 1 ditambah 2 EL kuadrat per GM kuadrat M pangkat 3 ini kan sama dengan eksentrisitas kuadrat ya. Oke. Dari sini nanti 1 minus epsilon kuadrat itu sama dengan 2L kuadrat per G kuadrat M pangkat 3 dikalikan dengan GMM per 2A. Minusnya udah hilang karena aku pindah ya. Oke. Di sini ada yang bisa disederhanakan kan? Ini kecoret, ini, kemudian ini juga tinggal 2. Ini juga kecoret, ini kecoret. Sehingga nanti kita bisa dapatkan ya bahwa L kuadrat itu sama dengan G M M kuadrat kali A dikali 1 minus epsilon kuadrat ya. Sehingga ya nanti L sama dengan akarnya itu ya. Oke, jadi kalau kita bisa mengamati berapa A-nya, berapa eksentrisitasnya, massa-massanya tahu, kita bisa tahu momentum sudutnya ya nanti ya dari planet yang mengorbit satu bintang ya atau matahari. Oke. Nah, itu untuk solusi dari persamaan lintasan orbit akibat gaya sentral untuk gravitasi Newton ya. Oke, sekian pembahasan di video kali ini. Untuk file coret-coretan ya atau pembahasan di OneNote bisa diakses melalui link yang tertera pada deskripsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.